السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas seluruh nikmat dan kebaikannya selalu Ia limpahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa taala, kaifa halukum? Bikhair Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair ya. Ya, kita akan melanjutkan kembali masih dalam pembahasan mengenai imam. Yang lalu kita telah membahas tentang orang yang haram menjadi imam. Ya, ada 5 ya, orang yang haram menjadi imam. Ya. Sekarang kita akan membahas tentang orang yang makruh menjadi imam. Ya, dibenci. Ya, makruh menjadi imam. Ya, itu ada 3. Jadi lebih bagus baginya ya tidak menjadi imam, berpahala baginya ya apabila ia tidak menjadi imam, dan dibenci ya, dibenci apabila dia menjadi imam meskipun salatnya sah. Ya, orang yang makruh menjadi imam itu ada 3, yaitu orang yang banyak melakukan kesalahan, ya, kesalahan bacaan, ya, orang yang banyak melakukan kekeliruan dalam membaca, dan ini untuk selain Al-Fatihah, ya, untuk selain Al-Fatihah itu ketika dia membaca surah, ya, banyak melakukan kesalahan, makruh. Tapi yang imam yang melakukan kesalahan di dalam membaca Al-Fatihah sehingga mengubah arti, maka solat berjamaah bersamanya tidak sah. Ya, imam yang salah membaca Al-Fatihah sehingga mengubah artinya, mengubah maknanya, maka solat berjamaah bersamanya tidak sah. Ya, namun kalau kesalahannya itu adalah ketika dia membaca surat, ya, banyak kesalahannya membaca surat, ya, maka ini makruh. Bisa difahami ini anak Ustaz? Ya, yang makruh menjadi imam adalah orang yang banyak salahnya ketika membaca surah-surah di dalam solat selain Al-Fatihah. Tapi kalau salahnya itu di dalam membaca Al-Fatihah, ya, dan kesalahannya itu adalah sampai mengubah arti, ya, makna dari surah Al-Fatihah, maka tidak sah solat bersama imam yang seperti ini. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, makruh menjadi imam yaitu orang yang mengimami suatu jamaah solat sementara mereka membencinya, makmumnya membenci imamnya. Ya, sebagian besar dari makmum membenci imamnya. Sebabnya apa? Sebabnya karena imamnya itu berbuat kefasikan, melakukan kemaksiatan. Dilihat ini imam suka berjudi, imam ini suka menggunjing orang,
Jadi dibenci dia. Ya, imam ini suka nipu, jadi dia dibenci. Maka makruh imam yang seperti ini meskipun bacaannya bagus. Dia dibenci karena apa? Karena akhlaknya. Dan tidak termasuk imam yang dibenci karena dia mengamalkan sunnah. Bukan ini maksudnya. Kalau imamnya dia mengamalkan sunnah, meninggalkan bid'ah, sehingga makmumnya sebagian besar membenci imam ini. Nah, karena dia nggak mau mengamalkan bid'ah, doa bersama, ya, zikir bersama, dia tidak mau. Jadi dibenci dia sama makmumnya. Bukan ini maksudnya. Yang makruh itu imam yang dibenci oleh makmum disebabkan karena akhlaknya, suka bermaksiat dia. Bisa dipahami ini anak Ustaz? Imam yang makruh menjadi imam, yaitu imam ketika mengimami jamaah di mana jamaahnya itu membencinya karena apa? Karena akhlaknya. Ya, karena akhlaknya. Ya, Nabi SAW menyebutkan bahwa di mana seorang imam, ya, mengimami suatu jamaah, suatu kaum, sementara mereka membencinya, ini solatnya tidak bisa naik ke atas kepala mereka. Artinya apa? Solat mereka itu tidak diterima. Ya, imamnya, ya, karena imam mengimami jamaah, dia itu dibenci karena akhlaknya, dibenci karena dia pelaku bid'ah, dan makmumnya ahlu sunnah, dibenci dia. Maka ini apa? Pahalanya itu, pahala solatnya itu tidak diterima. Solatnya sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari solatnya. Ya, jadi termasuk imam yang ahlul bid'ah. Dia mengimami jamaahnya ahlu sunnah semua. Makmumnya sebagian sunnah. Jadi hati para makmum yang ahlu sunnah ini membenci imam ini. Kenapa? Karena dia pelaku bid'ah. Ya, ustadz yang selalu membela bid'ah. Nah, maka solat imam yang seperti ini tidak diterima. Maksudnya pahalanya itu nggak diterima. Solatnya sah kalau memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Kemudian yang makruh menjadi imam adalah orang yang tidak jelas dalam mengucapkan sebagian huruf. Ya. Ya, orang yang tidak jelas dalam mengucapkan sebagian huruf dan tidak mengucapkannya secara fasih. Ya, termasuk juga adalah orang yang gagap. Gagap dia mengucapkan huruf. Seperti huruf fa diulang-ulang huruf fa. Ya, ihdina gagap diulang-ulang. Ya, gagap mengucapkan huruf ta. Jadi huruf ta-nya ketika membaca surat diulang-ulang. Karena apa? Gagap. Nah, ini makruh. Karena ini dalam bacaannya itu seperti ada tambahan huruf dia. Nah, maka imam yang agak gagap dia, maka makruh membacanya. Artinya, dan juga apa? Ketika mengucapkan huruf itu kurang jelas, kurang fasih dia. Nah, makruh ini. Ya, makruh menjadi imam, dan ini banyak, ya kan? Ya, di masyarakat. Ya, banyak imam-imam yang apa? Nggak jelas bacaannya, makhrajnya itu tidak jelas. Dan yang parah itunya lagi, yang lebih parah, bacaan Al-Fatihahnya apa? Ngawur. Artinya enggak pas. Iya. Artinya tidak sesuai dengan makhrajnya, sehingga mengubah
maknanya ini berbahaya. Ini sampai bisa tidak sah kita sholat bersamanya. Karena imamnya itu apa? Membaca Al-Fatihah itu bersalahan. Ya, bersalahan sehingga mengubah arti. Ha besar menjadi ha. Ya, sad, huruf sad menjadi sa. Shin tebal menjadi sa. Ini mengubah arti. Alhamdu itu kan hanya ha kecil ya kan, ini dibesarkan sama dia. Alhamdulillah, itu mengubah arti. Alhamdulillah pakai ha kecil artinya segala puji bagi Allah, tapi pakai ha besar artinya apa? Alhamdulillah, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin pakai ha besar, apa artinya? Padam Allah, ya kan? Padam, mati Allah. Nah, ini mengubah arti. Kita sholat di belakang imam yang seperti ini, bacaannya mengubah makna, bisa apa? Tidak sah. Makanya kalau makmumnya nggak tahu bahaya juga maknanya ya. juga. Gimana? Kalau makmumnya nggak tahu maknanya. Makmumnya nggak tahu juga. Makanya kalau imamnya kurang fasih, makmumnya rata-rata kurang fasih, itu sah. Yang jadi masalah makmumnya fasih, ada yang fasih, kemudian imamnya tidak fasih, bersalahan dia. Nah, ini yang bahaya ini, makanya agak susah memang. Nah, makanya ini tanggung jawab BKM. Ya, BKM, Badan Kenaziran Masjid itu makanya memilih imam itu harus betul-betul. Ya, yang makharij bacaannya itu apa? Makhrajnya itu jelas dan benar. Ya. Ya, bisa difahami ini anak Ustadz ya. Nah, ini ada 3 imam yang makruh ya, orang yang makruh menjadi imam. Nah, kemudian kita membahas tentang posisi imam dari makmum. Jadi ketika imam dan makmum itu hanya sendirian, makmumnya hanya sendiri, maka posisi makmum itu di sebelah apa? Imam. Di sebelah kanannya imam dan sejajar. Ya, tidak mundur ke belakang meskipun sedikit. Ya, meskipun ini diungkapkan dalam mazhab Syafi'i. Akan tetapi di dalam sunnah bahwa ya makmum itu di sebelah imam, yaitu sebelah kanannya, sejajar, tidak mundur ke belakang meskipun sedikit. Ya, meskipun sedikit. Ya. Nah, kemudian bagaimana jika imamnya wanita dan makmumnya adalah wanita? Maka di manakah posisi imam wanita ini ketika mereka sholat berjamaah? Tengah. Posisi imam wanita yang makmumnya adalah wanita seluruhnya, maka posisi imam itu berada di tengah-tengah, sejajar dengan makmum. Sejajar dengan makmum, yaitu saf yang pertama. Di saf pertama, di tengah-tengah dia. Ya. Ustaz, Gimana? Jadi kalau imamnya iya, gimana? Kalau makmumnya cuma satu, Ustaz? Makmumnya hanya satu, sejajar. Ya, di samping kanannya juga. Sejajar. 6, Ustaz, 6. Iya. 6. Itu dia ya. Gimana Ustaz? Ya, jadi kalau makmum itu sendirian. Iya, sendirian. Maka makmumnya itu bersama imam, dia posisi makmum yang cuma satu orang itu di sebelah kanan imam, sejajar. Di sebelah kanan imam, sejajar, tidak mundur meskipun hanya sedikit. Nah, kalau ada orang yang datang untuk menjadi imam, maka hendaknya dia mundur ke belakang, makmumnya mundur ke belakang. Ya, bisa?
Bisa. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, Ustaz. Iya. Berarti kalau 2 ke atas mundur ya Ustaz? Iya. Kalau 2 saja sudah harus mundur. 2 makmumnya. Yang di samping kanan imam itu, ya, itu ketika sendiri makmumnya. Ya. Ya. Nah, untuk wanita, kaum wanita, ketika sholat berjamaah, maka saf yang paling terbaik bagi wanita itu adalah yang paling belakang. Ya, yang paling belakang. Kalau saf laki-laki, yang paling terbaik adalah saf yang pertama. Sama. Itu mendapatkan doa, ya, dari Nabi SAW 3 kali, ya kan, bagi orang yang berada di saf yang pertama. Allah SWT dan para malaikat berselawat kepada orang yang berada di saf pertama, yaitu didoakan sampai 3 kali. Ya. Nah, kemudian kalau kita berjamaah di saf yang pertama itu sudah penuh, maka kita yang belakang, yang datang belakangan, yang sendirian, kita masuk ke posisi saf yang kedua, di tengah-tengah, yaitu posisinya pas dengan imam. Jangan ditarik orang yang berada di saf pertama. Ngerti? Kan kebanyakan itu orang yang di saf pertama itu yang paling ujung. Iya, yang kanan itu kita tepuk-tepuk supaya mundur dia. Ini jangan. Ya, udah kita berada di saf yang kedua, meskipun kita sendiri. Ya, meskipun kita sendiri. Bisa dipahami ini? Iya. Dan anak-anak itu sebenarnya tidak memutus saf. Makanya lebih bagus ketika orang tua, ayah membawa anak yang kecil, itu lebih bagus anak yang kecil itu berada di samping kanannya. Kalau dia digabungkan dengan anak-anak yang lainnya di belakang, ribut, iya kan? Nah, yang ada di pikiran banyak masyarakat kita bahwa anak-anak ini ketika dia berada di saf itu memutuskan saf. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Ini berdasarkan hadis yang lemah. Dan hadis lemah itu tidak bisa dijadikan sandaran. Yaitu hadis yang lemah menyebutkan bahwa anak itu dapat memutuskan saf. Ini tidak benar. Ya. Ya, bisa dipahami anak-anak Ustaz? Nah, kemudian ketika sholat berjamaah dan sholat kita adalah sholat yang jahriyah, ya, yaitu sholat jahriyah itu bacaan surat dan Al-Fatihah dan surat yang lainnya itu dibaca dengan keras, yaitu surah, yaitu sholat maghrib, isya dan subuh. Maka di sini imam menanggung bacaan makmum, ya, Al-Fatihahnya, bacaan surahnya. Maka makmum itu cukup mendengarkannya saja. Ketika sholat apa? Sholat yang bacaannya itu dikeraskan oleh imam. Makmum hanya mendengarkan saja, yaitu surah Al-Fatihahnya dan juga bacaan surahnya. Cukup mendengarkan. Akan tetapi kalau ada makmum yang ingin membaca Al-Fatihah dalam sholat-sholat jahriyah, sholat-sholat yang bacaan Al-Fatihah dan suratnya itu dibaca keras, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Bisa dia membaca Al-Fatihahnya itu bersama dengan imam. Misalkan imam membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil, dia ikuti pelan-pelan. Bisa juga ketika imam membaca surat dan imam ketika itu membaca
Al-Fatihah. Akan tetapi yang lebih bagus adalah cukup bagi makmum adalah mendengarkannya. Apabila idza quri'a, ya apabila bacaan Al-Qur'an itu dibacakan, maka hendaknya engkau diam, dengarkan, pahami. Tapi kalau kita membacanya maka itu tidak mengapa. Bisa dipahami ini anak Ustaz? Tapi Ustaz, ya anak Ustaz, pahalanya sama-sama Ustaz. ya sama, pahalanya sama. Oh, oke. Pahalanya Nah, Ustaz, nah. sama. Akan tetapi yang lebih bagus adalah mendengarkannya. Karena kalau kita membaca, imam membaca, jadi bacaan imam siapa yang mendengarkannya? Iya kan? Kita membaca Al-Fatihah. Iya kan? Itu dia. Ya, cukup bagi kita mendengarkannya. Nah, untuk sholat yang Sirriyah yang tidak dibaca keras bacaannya oleh imam, yaitu sholat zuhur dan asar. Nah, di sini makmum wajib membaca Al-Fatihah. Nggak bisa diwakili dengan imam. Ya, jangan kalian terpengaruh dengan madhab Imam Hanafi. Madhab Imam Hanafi ini ada banyak di India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan. Dalam madhab Imam Abu Hanifah, makmum tidak baca sama sekali di dalam sholat zuhur dan asar. Jadi imamnya saja yang baca Al-Fatihah, meskipun hanya sir, tidak dibaca keras. Ini tidak benar ini. Ini tidak benar. Bagi orang yang mengikuti madhab Hanafi, hendaknya dia tinggalkan madhab Hanafi dalam masalah ini karena tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Dan ada di dalam madhab Hanafi yang tidak sesuai dengan sunnah. Contohnya lagi apa? Contohnya iktidal, tidak tumakninah, dan juga duduk di antara dua sujud, tidak tumakninah. Tahu tidak tumakninah? Tidak berhenti sejenak. Jadi dia sami Allahu liman hamidah, langsung dia sujud. Allahu Akbar. Begitu juga, tapi rukunya panjang dia. Tapi ketika iktidal, sami Allahu liman hamidah, langsung dia sujud. Allahu Akbar. Begitu juga duduk di antara dua sujud. Habis sujud dia bangkit, Allahu Akbar, duduk di antara sujud, langsung lagi tanpa duduk tumakninah, tanpa berhenti sejenak, langsung dia sujud. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Dan ini Ustaz lihat ada beberapa orang yang ada di Medan yang mengikuti madhab Hanafi ini. Meskipun di Indonesia ini banyak madhab Imam Syafi'i, akan tetapi mungkin karena mungkin berbolak-balik ke India, ditengok syekh-syekh yang ada di India atau di Pakistan, amalannya seperti itu, dia terpengaruh sehingga dia mengamalkan yang diamalkan oleh syekh-syekh yang ada di mana? Di India, di Pakistan. Ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Karena ini bisa tidak sah sholatnya, ya kan? Sholat itu harus ada tumakni, berhenti sejenak. Ya, tumaknina, berhenti sejenak. Kalau yang Ya, apa nak Ustaz? Ada pertanyaan? Iya, itu. makmum Ustaz, Cemana? kenapa terpecah belah gitu Ustaz? Cemana? Luan-luannya itu Kenapa? tahu nggak boleh. Coba diulangi lagi. Kalau makmumnya nggak tahu, Makmumnya nggak tahu apa itu. kalau nggak baca Al-Fatihah pas sholat zuhur sama asar. Dia nggak tahu baca Al-Fatihah, belum hafal. Cukup baginya membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sudah mewakili Al-Fatihah. Kalau dia belum hafal Al-Fatihah. Tapi kalau dia pun belum hafal juga karena mu'allaf dia, nggak apa-apa, hanya gerakan-gerakan sholat saja, sah sholatnya. Sah sholatnya. Cukup gerakan saja, tanpa bacaan. Yang jelas dia harus tahu berapa rakaat, misalkan duhur berapa rakaat, asar berapa rakaat, itu saja. Jadi cuma gerakan saja.
Ya paling cuma tahu dia bacanya Allahu Akbar saja, Allahu Akbar. Ya. Tidak Siap. masalah. Ya, tidak masalah. Kalau nggak tahu rokaatnya juga dia Ustaz. Ya nggak tahu rokaatnya. Ya kalau awal-awal nggak apa-apa, harus belajar lah dia. Kalau awal dia nggak tahu, memang nggak tahu ya sah. Tapi harus belajar dia. Kalau dia tidak belajar terus menerus ya akhirnya ya tidak salah karena dia kesalahannya tidak mau belajar. Itu dia. Ya. Kemudian selanjutnya makmum tidak boleh mendahului imam, nggak boleh. Ya, meskipun bacaan amin. Ini banyak kan bacaan amin. Imamnya belum baca amin, dia dulu yang baca amin dulu. Amin. Tidak boleh. Ya. Ustaz, kalau imamnya bersin, Ustaz, nggak bisa baca aminnya, Ustaz. Cemana? Kalau imam bersin, Bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Jangan dijawab, yarhamukallah, tidak boleh. Ini udah bercakap-cakap. Dalam sholat itu tidak boleh bercakap-cakap. Nggak boleh. Misalkan imam bersin, alhamdulillah. Ya boleh kita ketika sholat bersin baca alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi yang lainnya di sampingnya jangan baca yarhamukallah. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Nah, makmum tidak boleh mendahului imam. Jadi siapa yang takbiratul ihramnya sebelum imam, jadi imam belum baca Allahu Akbar. Ya, takbiratul ihram dia udah takbiratul ihram duluan. Enggak sah ini. Misalkan sholat belum dimulai, belum baca Allahu Akbar dia, imamnya. Dia udah Allahu Akbar. Ini enggak sah ini. Ya. Nggak sah ini. Iya. Ya, jadi nah kalau kita takbir kita dan salam kita berbarengan dengan imam, bareng, nggak mendahului, maka makruh hukumnya, menyelisihi sunnah, dan sholatnya tidak batal. Rukuknya berbarengan dengan imam, bareng, dia tidak mendahului. Kalau mendahului tidak sah. Ya, kalau mendahului imam tidak sah. Ini bersamaan, imamnya gerakannya takbirnya sama, berbarengan. Ini hukumnya makruh. Ya, jadi mendahului imam itu hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Ya. Ya. Enggak. Ana Ustaz? Enggak. Ya, waktu sudah selesai. Ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas, Iya ya, Jelas, Ustaz. masalah ini. jelas. Ya, insya Allah nanti ke depan kita akan membahas tentang sholat orang-orang yang memiliki wudu. Ya. Oke, Ustaz. Ya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz jelaskan. Dan khususnya di dalam sholat sebagai tambahan, di dalam sholat berjamaah, jangan kita sholat, kita berada di saf, yang safnya itu ada tiang. Karena itu pemisah, karena itu pemutus saf. Ngerti kalian? Jadi Karena kan gimana itu? kalau di masjid itu di tengah-tengah itu ada apa? Ada tiang. Maka hendaknya ke depan atau di belakang tiang. Jangan bersejajaran dengan tiang karena itu memutus saf. Paham? Lebih bagus mundur. Lebih bagus mundur karena itu memutus saf. Ya, kecuali dalam keadaan terpaksa, nggak muat tempatnya itu padat, ya kan. Dalam keadaan terpaksa. Ya, kalau dia tidak dalam keadaan terpaksa, hendaknya kita menghindar dari tiang. Jangan sampai di samping kita itu tiang. Nah, itu memutus saf itu, ya, memutus saf. Ya, mungkin sekian saja yang bisa Ustaz sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.